pada dasarnya informer dan informer dan inkubator itu adalah termoregulasi. Jadi fungsi utamanya ini dia menghangatkan bayi. Ya. Nah, bukan untuk meninggikan bayi. Nah, kalau untuk informer kita ngomong ini informer. Informer itu bedanya sama inkubator apa? Kalau informer terbuka. Kalau inkubator tertutup, lebih ke bayi prematur. Nah, tapi kalau untuk tindakan biasanya menggunakan informer. Supaya apa ya? Supaya lebih luas juga dari user, supaya lebih aman juga, lebih nyaman juga untuk bayi. Nah, kalau untuk informer sendiri kita pakai yang sistem dari atas biasanya open system. Nah, kalau open system berarti kita nggak bisa ngatur apa kelembapan, nggak bisa ngatur oksigen. Kalau inkubator ada juga tuh karena tertutup bisa ngatur oksigen sama kelembapan. Tergantung tipenya. Nah, kita sekarang ngomong yang HKS93CS. Kalau HKS93CS ini tipenya ini sudah termasuk sama layar display touchscreen, sudah handless untuk alarmnya. Jadi kita mengusung untuk tipe ini kita mengusung itu adalah minimum handling. Jadi tidak ada banyak kontak fisik ke unit yang bisa menyebabkan mungkin terjadi infeksi ke bayinya. Jadi lebih safety dan lebih aman juga. Nah, kalau untuk informer sendiri awalnya dibuka itu dari punya kita langsung menuju ke mode preheat. Nah, mode preheat ini digunakan saat sebelum bayi lahir, biasanya 30 menit sebelum kelahiran bayi. Jadi heater sudah disiapkan dulu, warmer disiapkan supaya bayi waktu sudah dilahirkan masuk ke sini sudah terjadi temperatur yang sudah bagus, sudah stabil seperti itu. Nah, untuk informer sendiri kita ada 3 mode untuk temperaturnya. Yang pertama ini pre-warm, paling kanan ini kodenya, ini manual. Nah, kalau manual ini kita ngatur power heaternya mau 0 sampai 100%. Kalau 0 itu berarti mati. Terus kalau untuk yang terakhir ini mode bayi, mode skin, mode kulit, mode baby ya, banyak sebutannya. Tapi biasanya kita sebut mode servo. Jadi kita akan mengatur panasnya daripada temperatur dari heater ini tergantung dari kondisi bayi yang kita inginkan. Let's say kita mau misalkan contoh suhu bayinya 36,8. Di sini kita ditunjukkan 36,8 targetnya. Oh, dari ini ya. Ya. Saat skin ini terpasang nih. Kalau skin ini sudah menunjukkan di angka, let's say ini kan masih 31, belum 36, dia akan ngejar nih. Iya. Jadi ini tanda kalau heaternya kerja. Nah, tapi kalau dia sudah sampai 36,8, Dia akan langsung otomatis menurunkan suhu sampai suhunya. Nah, kalau gini dia langsung alarm. Seperti itu. Tapi kalau dia sudah di 36,8 dia akan stay stabil aja. Nah, ini yang saya ngomong. Ya. itu apa, Pak? Itu jadi touchless. Nggak perlu kontak langsung ke Buat unitnya. matiin Jadi kan alarmnya. biasanya kan harus dipencet lah segala macam kan. Jadi ini tinggal begini aja. Kalau ini error pencetannya mana kok? Sama kalau dia error ya udah tinggal di Manual. Oh, manual itu. Oh, oke. tinggal di reset lagi. Seperti itu. Let's say ini kayak gini. Ini lower karena setnya 36 tapi Iya. suhunya 35,5. Jadi Kalau dia tuh selisih di 1 derajat, dia langsung akan alarm. Jadi safety-nya sangat baik untuk bayi dan juga user juga. Nah, kalau untuk tipe yang ini kita ada 2 skin sensor. Yang satu itu yang untuk dipasang biasanya di dada, yang satu lagi biasa dipasang di kaki. Atau kalau ada disposable dipasang di anus. Tujuannya apa? Tujuannya biar kalau misalkan ada perbandingan suhu bisa dicek lagi loh cocok atau tidak. Gitu. Nah, untuk tipe HKS93CS ini juga kita sudah ada timbangannya langsung. Ini saya ganti aja ke mode manual, bisik. Nah, terus selanjutnya fitur yang di sini ada Apgar. Apgar itu adalah timernya aja. Timer untuk mengecek dari user itu bisa ngecek appearance, pulse, grimace, apalagi itu 2 lagi saya lupa itu masih ya. Jadi dia bisa, jadi akan ada alarm, jadi nanti user tinggal scoring, oh berapa sih Apgarnya itu berapa, PGAR-nya itu berapa. Selanjutnya ada fototerapi, ini bisa dihidupin. Jadi kita bisa maju, bisa countdown. Kalau countdown itu kita setting berapa lama treatment, tinggal dihidupin aja. Das, Waktu mundur. tinggal mundur sesuai kebutuhan. Nah, terus kita di sini ada SPO2. Kalau standarnya kita sudah ada SPO2, tinggal dihidupkan aja.
Dan SPO2 kita sudah akurat, kita juga kerjasama dengan Massimo. Massimo ini merek terkenal. Lanjut ya, kita ngebut aja, takutnya lagi pada ini. Alarm ya. Jadi semenit langsung scoring. Nah, ini bagian duanya. Ini sebenarnya nyobret 2 sampai sini ya. Oh, cuma dimasukin dalam sini ya. Ya, ibarat nyobret 2. Ini suction, ini blender, ini untuk pengaturan tepis, Pimax sama PIP. Nah, pertama suction ya, fungsinya sudah pasti sedot reak ya, intinya gitu. Nah, biasa kenapa dibutuhkan? Biasanya kalau masuk lagi resusitasi, reaknya ada di paru-paru, jadi menyebabkan tidak bisa dipompa paru-parunya. Nah, itu bahaya, jadi pakai suction. Nah, jadi nyambungnya ya, kalau dari kita ada botol, terus nyambung ke selang ini, nyambung ke suction catheter. Ya, contohnya seperti ini. Ini bukan suction catheter saya. Dari selang ini nyambung ke suction catheter. Saya pakai ini mana? Kita didukung. Kalau mau sedot, kita tutup. Jadi biasa dokter akan begini. Nah, ini kita suctionnya ya low vacuum ya, jadi aman untuk bayi. Karena di bayi itu dibatasnya 100 kPa, kalau salah 120 kPa, seingat saya. Nah, selanjutnya ini yang kedua, ini resus sama oksigen terapi. Pertama, kalau mau hidupinnya pencet ini dulu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Pertama ini untuk konsentrasi oksigen, pencampuran. Nah, karena pencampuran berarti sumbernya dari belakang harus udara tekan dan oksigen. Indikatornya bawah. Ya. Bisa dari tabung kalau kita sambungkan, kita kan nggak pakai lagi. Kalau misalkan dari luar ya berarti nggak ada indikatornya. Dari atas wajib tabung udara, wajib sumber udara sama oksigen. Kalau nggak ada, bisa nggak berfungsi? Jawabannya bisa aja. Contoh kayak gini, saya lagi pakai udara-udara untuk demo doang. Tapi kalau treatment nggak bisa. Nggak disarankan, harus udara dan oksigen. Nah, pertama ini bagian blender. Ini untuk flow-nya, LPM-nya dari 0 sampai 15. Kiri kanan ada. Jadi ini ibarat kalau kamu tahu tuh oksigen blender saya yang 20B atau OB 20B, KY 20B. Dia bisa ngatur. Bedanya 20B, kita 0 sampai 3,5. 0 sampai 15. Kalau yang ini dua-duanya 15. Nggak bisa diapain lagi. Nah, dua alat ini bisa difungsikan secara bersamaan. Contoh, mulai di situ barnya kurang, Enggak. tapi bisa di sini sama-sama, tetap flow-nya sama. Tekanannya aja yang kurang di sini. Oke, kamu lihat deh, tambah nih. Nih. Kamera terpakai kan. Nah, terus kita ngomong yang ini untuk ngatur tadi konsentrasi oksigennya, bukan SPO2 ya, ngatur konsentrasi oksigen yang dihasilkan. Jadi kan karena dicampur, ya udah kita bisa atur dari 21 sampai 100%, tergantung kebutuhan dari user. Biasanya kalau VTP atau resus ya biasa 21 ya. Kalau sipet biasa 30. Oh, LPM 30. biasanya. Yes. Kalau misalnya biasanya itu di atas itu juga. Ada juga tergantung kasus aja. Terus kedua, yang pertama ini untuk oksigen terapi. Ini bisa disambungkan kemana aja, nasal kan nggak bisa, oksigen tubing bisa, selama konektornya sama pokoknya. Apalagi kalian humidifier bisa, semua bisa. Intinya dua output ini sebenarnya bisa selama konektornya sama. Nah, tapi ini kita khususkan untuk tepis sengaja. Karena kenapa? Ya udah bisa lihat sendiri. Beda konektornya. Biasa tepis ya kayak gini. Kalau untuk cara settingnya sendiri, nah berarti ini kan tepis nih, ini untuk terapi. Biasanya kalau saya dari orang spesialis biasanya nyaranin kalau misalkan dia mau CPAP, oke, lanjut aja ke sini, sambung dari sini, tubing ke humidifier ke bubble segala macam, tinggal langsung ke pasien sama kayak biasa. Bedanya saya nggak ada humidifier ya, harus tambah sendiri. Tapi bisa dipakai karena pada dasarnya bagian ini adalah blender. Ini udah, blender udah, nah terakhir, oke, kita let's say di sini. Ini namanya NeoBreed 2 atau NeoBreed 1. Nah, NeoBreed 1 itu Pimax, PIP, ini. Nah, kalau untuk VTP itu pengaturannya itu 3 jenis. Pimax, PIP sama PIP, PEP sama flow. Nah, pertama flow dulu diatur tuh 8. Biasanya kalau untuk tindakan 8. Nah,
Ini kan yang pasien nih. Ini biasa pakai silikon mas. Ini caranya ditutup dulu, ya kan? Kalau dari awal ya. Oke. Dari awal dibentokin dulu berarti ya. Dari awal Dihabisin kita dulu semua. aktif dulu, ini kan selesai. Ini di on kan, Di on. Kita kelar ini. ya, kan? Flow-nya tekan dulu. Kelihatan. Pokoknya setting dulu 8. Bocor lagi deh. Nggak bisa. ya? Ini pip sama pimax biar dia tekan sampai nanti juga sama nggak bisa. Oh udah, bocorkan dulu ya. Ya kan? Ya, ini kan ditutup ini juga ditutup. Biasa kalau misalnya saya sarankan begini aja. Oh, ada yang tutup Nah, ya. ini ditutup ini. Nah, sudah ditutup ini, tinggal diatur pimaxnya berapa. Kalau VTP biasanya di 30 untuk pimax. Nah, pimax sama pip ini sama. Tapi ini double layernya. Tujuannya untuk safety. Jadi kalau pipnya jebol, dia nggak lebih dari pimax. Hmm. Biasanya di 25 atau 20. Tadi dokter Surya maunya 20, kita ikutin. 20. Tergantung dari user aja. Terakhir, untuk PEP-nya aturnya di sini. Oh, udah putar. Nah, ini sama ya. 5. Jadi ini PET sama PIP. PEP itu apa? PEP itu expirasi, PIP itu inspirasi. Jadi waktu mau dimasukkan ya PIP. Oh, Oke. pertama. Kenapa harus ada udaranya? Karena kalau nggak ada, paru-paru bisa Lengket. itu nah tujuannya. Karena ini resusitasi. Sebenarnya konsepnya sama dengan kayak BVM. BVM kalau tahu tuh apa resusitasi back. Iya, Tuh, betul. punya saya tuh. Ih, Ya, sama. Cuman ini kan nggak bisa diatur. Susah ngaturnya. Kalau ini lebih gampang. Jadi dari sini ini bisa disambungin ke sini. Tuh. Oke. Itu doang. Nah, kalau untuk alpha warmer ya dasarnya ya banyak lah jenis-jenisnya tuh infrared warmer, ada fototerapi, ada yang tanpa fototerapi, ada yang sama timbangan, tapi dasarnya adalah termoregulasi. Sama, ya. Dasarnya termoregulasi, pre-warm, manual, skin itu wajib. Dan kalau ditanya apakah infrared warmer ada skin, ada air filter, jawabannya udah pasti nggak ada. Apa sistem? Itu doang sih. Nah, ini ada SPO2 nih. Kita dilepas coy. Kemarin gue pasang. Ini kan? Iya. Ini kan? Mana masang ini? Oh, ada tempatnya. Ada tempat Begini serawatannya. hitam-hitamnya ngunci. Tapi kendor. Enggak emang bener tadi. Oh ya. Ini begini, sensornya tuh terkadang sini. Oh, Jadi bayi di apa tangan bayi, tempel sini. Jadi dia nggak lepas ya. Jadi tinggal di strap aja. Namanya juga pengikat ya. Tinggal masukin sini. Spell 2. Oke. Spell 2 yang paling terkenal mereknya Massimo. Oh, beda.